Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kajian tafsir Al-Ibris, mulai dari surat Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal munsonifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ila wa khususat wa ila muallifi kitab tafsir Al-Ibris Romo Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi, wa ila guru-guru kita, guru-guru ingsun, wali walidaya warhamhum kama rabbayani shaghira. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan kaluhurane Allah, dengan keluhurannya Allah. Ar-Rahmani kang maha welas, yang maha belas kasihan. Ar-Rahimi tur kang maha asih, lagi maha penyayang. Alhamdu utawi sekabeh puji. Sekabeh puji itu segala puji. Iku lillahi kagungane Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh, yang menguasai seluruh alam. Segala puji itu milik Allah. Segala pujian makhluk itu milik Allah. Allah berhak dipuji oleh makhluk, karena Allah itu adalah yang menguasai seluruh alam. Alam itu ya ada alam manusia, alam jin, alam malaikat, hewan, dan lain-lain. Ar-Rahmani kang maha welas, yang maha pengasih. Ar-Rahimi tur kang maha asih, maha belas kasih, maha pengasih. Ar-Rahmanir-Rahimi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gusti Allah iku sayangi nang menungso, ya nang makhluk kabeh, ora ukur, lebih-lebih nanggone para menungso. Nek gue nikmat ora ukur, ora hitung, wis gak tau dihitung. Awake dhewe iki kadang gak patek syukur, salate ya gak teratur, kadang sembayang, kadang gak. Nek ngomong ya ngawur, kadang bener, kadang salah. Tetapi Allah
Maha Pengasih lagi penyayang. Nek gue ini mat ora ukur. Awake dhewe turu ya jek iso tangi. Ambekan ya gak tau tuku. Oksigen gak tau tuku. Ya, iku nuduhna nek Gusti Allah iku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap seluruh makhluknya, lebih-lebih nanggone para menungso. Maliki kang ratoni, yang merajai, yang menguasai, yaumiddin ana ing dina kiamat, pada hari kiamat. Ad-din iku arti aslinya al-jaza, hari pembalasan. Hari pembalasan ya dina kiamat. Balesane amal apik, amal elek jange nek dina kiamat. Malik kalau dibaca panjang, maliki itu artinya yang menguasai segala urusan pada hari kiamat. Dadi urusan apa wae sing nguasai kabeh iku mung Gusti Allah. Pas dina kiamat jange. Nek diwaca pendek, maliki yang menguasai hari kiamat. Ngono tok, gak usah segala urusan. Yang pokoknya dina kiamat sing berkuasa mung Allah tok. Ya padha ae pengertiane. Mulai lafat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus sifatnya Gusti Allah ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini adalah semuanya kalimat berita yang berisi pujian terhadap Allah. Ini yang sepatutnya diucapkan ketika seorang hamba mau memohon kepada Allah. Dadi adabe nek ndonga, nek njaluk kudu ngelem dhisik. Dilem dhisik, Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Allah yang menguasai alam, seluruh alam. Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Allah yang menguasai hari kiamat, merajai di hari kiamat. Baru njaluk iki isine njaluk. Iyyaka ing Tuhan. Nek ngarteni dikhususno, hanya kepada Engkau ya Allah, nak budu nyembah sapa ingsun, saya menyembah. Jadi nek nyembah ojo nang liyane, hanya kepada Allah. Nek ibadah iku kudu nanggone Allah tok, gak oleh nang liyane. Dikhususno nang Allah tok. Ya ibadah apa wae. Dadi apa ae ku nek ya ibadah poso ya krana Allah, sembayang ya krana Allah, zakat, sedekah, apa ae jenis ibadah iku diperuntukkan oleh Allah. Dikronono krana Allah, aja krana liyane. Wa iyyaka lan ing Tuhan dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in nyuwun pitulung sapa ingsun, saya minta pertolongan. Nek njaluk tolong ya ngono. Aja njaluk talung liyane. Njaluk tulung hanya kepada Allah. Cuma lantarane mergo awake dhewe urip nduk donya, lantarane ya sing ana nduk donya manungsa, tangga, kanca, dulur ngono. Lantarane. Dan itu yang menentukan berhasil atau tidaknya kita memohon pertolongan, ya tetap Allah. Ke perantara gurung mesti iso nulungi awake dhewe. Cuma tata kramane nek njaluk tulung mergo nduk urip nduk donya, ya liwate ya sing ana nduk donya saiki. Ya tangga kanca ngono. Nasta'in. Njaluk tulung apa? Njaluk tulung ku ya njaluk tulung dalam hal ibadah, njaluk tulung supaya diparingi iso nglakoni salat 5 waktu sing ajeg, njaluk tulung supaya ben dina iso maca Al-Qur'an, njaluk tulung supaya kuat poso saulan noto.
utawa njaluk tulung liyane dalam hal selain ibadah. Contone dijaluki bayar anake kanggo sekolah utawa mondok, pas gak duwe dhuwit. Sembayang, ndonga, ya ambek usaha, iku jenenge njaluk tulung tetep nanggone Gusti Allah. Ihdina, mugi-mugi nuduhaken panjenengan ing kawula. Tunjukkanlah aku ya Allah as-sirata ing dedalan pada jalan al-mustaqima kang jejeg itu yang lurus. Tunjukkanlah saya ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu dalan sing ora menggak-menggok, ora menggok nang maksiat, ora menggok nanggone hal sing diharamno Gusti Allah. Dalane sapa iku? As-siratal ladina, dedalane wong-wong, jalan orang-orang an'amta kang paring nikmat panjenengan, yang telah engkau beri nikmat opo alaihim ing atase alladina, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini ada yang menafsiri jalannya orang-orang, jalannya para nabi. Kan ada ayat faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para orang mati syahid, wassolihin, para orang soleh. Jadi siratal ladina, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Ghairil maghdubi, sakliyane wong-wong kang den bendoni, selain orang-orang yang dimurkai. Sopo alaihim al maghdub, sopo alaihim ing atase al, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai ini ada yang menafsirkan al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Ahli tafsir yang menyebut ini membuat dalil, menggunakan dalil sebuah ayat, yaitu apa itu ya, yang ada wa ghadiba alaihi itu loh. Itulah ayat, yaitu firman Allah pada kaum Yahudi yang berbunyi malla'anahullahu wa ghadiba alaihi, ada lafaz wa ghadiba, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, dan dimurkai oleh Allah. Ada yang mengatakan ghairil maghdubi alaihim, ini adalah jalannya orang-orang Yahudi. Jadi tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, bukan jalannya orang-orang Yahudi. Walau dolin, lan orang wong-wong kang podo sasar, bukan jalannya orang-orang yang sesat, tersesat. Ada ahli tafsir yang menafsirkan al-dhalin ini adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Surat Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih berada di Makkah.
belum hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 7, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini menurut ulama Syafi'i termasuk surat Al-Fatihah. Jika dihitung surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya adalah ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ulama lain yang mengatakan bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Lah piye nek ngitunge? Ya mulai alhamdulillahirabbil alamin ini ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua, Maliki Yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim mandek dok kene iki ayat keenam. Ayat ketujuhnya mulai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya pancet ayate ya iki cuma medote. Itu. Terus ada keterangan tambahan. Biasane nek mari maca surat Al-Fatihah kan muni amin. Lafaz amin itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Bahkan tidak termasuk Al-Quran. Tetapi bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah atau berdoa disunnahkan membaca amin. Amin itu sendiri adalah isim fi'il. Isim fi'il itu jenisnya kata benda tetapi punya arti kerja, punya arti pekerjaan. Yang maknanya amin adalah istajib, artinya kabulkanlah. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah, mari waladdallin, dijeda sebentar dengan sakta, berhenti tanpa bernapas, dijeda untuk membedakan bahwa amin ini tidak termasuk surat Al-Fatihah, juga tidak termasuk Al-Quran. Agar beda antara yang Quran dan bukan Quran. Jadi dijeda dengan saktah, berhenti sebentar tanpa bernafas. Jadi amin itu disunahkan bagi orang yang membaca surat Al-Fatihah atau orang yang berdoa. Amin artinya istajib. Lah hamzahnya amin itu ada dua wajah, ada dua pembolehan. Boleh dibaca maddul hamzati, dibaca panjang, amin. Boleh dibaca qasruha, dibaca pendek, amin, hanya pendek. Boleh, dua-duanya boleh. Ya. Ringkasannya, kalau di akhir ayat ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, ini memberikan pemahaman bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk itu bukan orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Siapa? Ya orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Ya, orang-orang mukmin dan orang-orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Surat Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Sebab surat ini diletakkan di awal Al-Quran, di awal kitab Al-Quran. Surat yang pertama peletakannya di dalam Al-Quran, penulisannya itu adalah surat Al-Fatihah. Bukan turunnya loh ya. Surat peletakan surat yang pertama adalah surat
Nomor siji urutane nduk Quran iku lho, surat Al-Fatihah. Makanya disebut dengan pembukaan. Selain itu, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, yang artinya ibune kitab. Ibune ku induke. Artinya semua isi Al-Quran sudah terkumpul, terkandung dalam surat Al-Fatihah. Itu nama lainnya. Ada lagi nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani. Artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi di awal tadi sudah disebutkan jumlah ayat surat Al-Fatihah itu 7, ya. 7. Kenapa kok disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang? Sebab setiap hari surat Al-Fatihah itu diwaca ping pira ae. Diwaca nok jerone sembayang iku ae. Setiap rakaat kan wajib membaca surat Al-Fatihah, sebab termasuk membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Jadi sholat yang paling titik ae sholat subuh 2 rakaat berarti wis diwaca ping pindho. Duhur 4 rakaat diwaca ping 4. Kuwabe sehari semalam 17. Iku nok jerone sembayang tok. Gurung nek titik-titik bancaan duwe hajat. Monggo kita awali pertemuan menika surat Al-Fatihah. Ana wong njaluk ditungakno, monggo mau surat Al-Fatihah lho. 7 ayat yang diulang-ulang. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul adzim. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam membaca atau memberikan penjelasan. Saya cukupkan sekian dulu. Lain waktu disambung lagi, dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.